Selamat pagi Pak Petrus, apa kabar? Selamat pagi Pak Simon, semangat pagi. Iya, semangat pagi. Baik, kita teruskan pembicaraan kita di pagi jelang siang hari ini, yaitu mengenai masalah atau sejarah kredit union. Monggo. Ya, mengenai sejarah ataupun latar belakang berdirinya kredit union akan kita bahas bersama dalam episode 2 ini. Iya. Ada baiknya saya menyanyikan himne kredit union dulu. Versi bahasa untuk, apa? Ya, untuk memberi semangat Ya. maupun juga menanamkan nilai-nilai kredit union di dalam diri kita masing-masing. Iya. Kalau dulu sudah versi bahasa Indonesia Ya, dan bahasa Inggris. Ya. Pada kesempatan ini saya hanya akan nyanyikan yang bahasa Jawa. Oke, monggo. Pak Simon tahu juga bahasa Jawa? Wah, tahu sedikit-sedikit. Ya, Dereng lancar. Luger kita sami pitados lan makarya sareng rohing katresnan mangun karsa lan kita nyawiji lan kita nyawiji lan kita nyawiji rohing katresnan mangun karsa lan kita nyawiji. Pak Simon, untuk sejarah ataupun latar belakang berdirinya kredit union tak bisa dilepaskan dengan adanya revolusi industri. Nah, dampak negatif dari revolusi industri, nah ini merupakan salah satu faktor saja ini berdirinya kredit union. Ya, jadi revolusi industri itu di Prancis ya? Oh, revolusi industri itu ya di Eropa Barat lah. Ya, okay. Jadi bisa di Inggris, juga di Jerman, di Prancis dan sebagainya. Okay. Jadi terutama di Eropa Barat ya. Ya. Revolusi industri dapat kita definisikan sebagai perubahan yang mendalam di dalam memproduksi barang-barang. Nah, ini memproduksi barang-barang ini merupakan fungsi pokok dari industri. Nah, revolusi industri ini sangat dipengaruhi oleh inovasi-inovasi khususnya dalam bidang teknologi. Sebagai contoh, revolusi industri 1 ini disebabkan karena penemuan mesin uap. Pak Simon mungkin masih ingat ini James Watt. Ya, James Watt, betul. Dengan mesin uap ini kemudian dibangun juga transportasi yang bersifat massal. Ada kapal api, ada kereta api, dan sebagainya. Revolusi industri 1 ini berkisar tahun 1760 sampai 1840. Kemudian disusul dengan penemuan atau inovasi yang lain, yaitu penemuan listrik. Dan dengan penemuan listrik ini, industri semakin canggih, semakin efisien, semakin bisa memproduksi barang-barang lebih cepat dan lebih banyak. Dan revolusi berkat penemuan listrik ini berlangsung dari tahun 1800
sampai 1914. Kita tahu 1914 adalah awal dari Perang Dunia Pertama. Kemudian dengan inovasi komputer muncullah revolusi industri yang ketiga. Nah, mungkin Pak Simon tahu atau pernah belajar bahwa komputer ini ditemukan oleh Charles Babbage dari Inggris pada tahun 1830. Baru 100 tahun kemudian teknologi komputer dikembangkan secara lebih canggih lagi. Dan pada tahun 1930 dibuatlah komputer analog pertama. Dan untuk yang bersifat digital baru dikembangkan mulai dekade 1940-an. Nah, setelah dikembangkannya komputer yang bersifat digital, perkembangan komputer sangat pesat sekali, terutama kecepatannya dan juga kapasitas memorinya. Sehingga ada komputer generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga dan juga keempat. Nah, baru mulai sekitar tahun 1970, pemakaian komputer ini boleh dikatakan dipakai secara masif. Dan ini untuk pengembangan industri, terutama untuk otomatisasi. Perlu dicatat bahwa sewaktu Babbage merekayasa komputer ini, dia berangan-angan dia akan membuat suatu mesin. Sekali diperintah, kemudian mesin itu bekerja sendiri. Dan ini terrealisasi setelah kurang lebih 100 tahun sewaktu Charles Babbage itu bermimpi. Sebagai contoh, kita biasa memakai mesin cuci. Nah, kita awali dengan menekan beberapa tombol. Nah, kurang lebih boleh dikatakan 1 jam. Ya, mesin cuci itu bisa bekerja sendiri tanpa kita sentuh apapun. Nah, revolusi industri 3 ditengarai dengan otomatisasi mesin-mesin. Nah, komputer terus berkembang. Dan untuk periode atau revolusi industri 3 ini langsung dari sekitar tahun 1970 sampai 2011. Nah, ini angka yang mungkin antara ahli yang satu dengan yang lain itu bisa berbeda karena tidak ada pengumuman resmi kapan revolusi industri 4 ini mulai. Revolusi industri 4 ini akhir-akhir ini banyak kita bicarakan. Ada beberapa teknologi modern atau canggih yang kita pakai. Seperti kita harus digitalisasi di dalam perusahaan kita. Selain itu juga kita mengenal artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Contoh sederhana, kalau kita mengetik suatu kata atau kalimat dan ada kesalahan, komputer itu sendiri bisa mengerti bahwa apa yang kita ketik itu salah. Ya, ini adalah secara otomatis komputer itu mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu keliru, maka kita bisa segera memperbaikinya. Ini adalah satu contoh dari artificial intelligence. Kemudian juga akhir-akhir ini kita banyak
yang mendengar istilah Internet of Things. Ya, Internet of Things ini adalah suatu konsep jaringan lewat internet. Kita bisa mengendalikan ya suatu alat dari jarak jauh. Dengan ini kita mengenal smart home, smart watch. Dari jarak jauh kita bisa melihat apa yang terjadi di rumah. Kalau di rumah itu memasang WiFi dan juga CCTV. Kemudian kecanggihan yang lain, revolusi industri 4 ini adalah apa yang disebut dengan cloud computing. Ya, cloud computing. Computing berarti komputasi. Komputasi lewat internet. Di samping itu juga ada ya penemuan yang canggih lagi, big data, mahadata. Yang ditangani adalah volumenya data besar sekali. Velocity atau kecepatan pemrosesan cepat sekali. Dan juga ada variety dari data sendiri. Macam-macam data bisa ditangani. Inilah beberapa ciri utama dari revolusi industri 4 yang akhir-akhir ini banyak kita bicarakan. Dan ada suatu negara, kalau tidak salah Jepang, ini sudah mulai dengan revolusi industri yang kelima. Revolusi industri yang kelima ini ditandai dengan kolaborasi yang harmonis antara manusia dengan teknologi. Nah, di sini yang ditekankan adalah manusianya agar semakin sejahtera. Nah, inilah beberapa atau penjelasan sedikit tentang perkembangan revolusi industri yang boleh dikatakan sangat juga berpengaruh terhadap pembangunan atau dibentuknya kredit union. Revolusi industri bisa memiliki dampak yang positif, tapi juga ada dampak yang negatif. Ada beberapa dampak positif dengan revolusi industri. Nah, selain pemrosesan bisa secara cepat, produksinya bisa semakin bersifat massal, nah juga manusia bertambah enteng pekerjaannya, karena yang dahulu harus dipakai secara manual dengan tangan, kemudian dilaksanakan atau dikerjakan oleh mesin. Inilah beberapa dampak positif dari revolusi industri. Tetapi di lain pihak ada segi negatifnya atau dampak negatifnya. Salah satunya adalah adanya pengangguran. Ya, pengangguran. Ada PHK. Karena apa? Karena dulu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia kemudian diganti dengan mesin. Dampak negatif kedua adalah timbulnya kesenjangan sosial. Ya. Kita tahu bahwa pemilik modal yang menguasai industri-industri besar ini adalah tentu saja orang-orang kaya. Ya. Akhirnya mereka menjadi semakin kaya. Mereka menjadi seorang kapitalis. Di lain pihak ada buruh-buruh pabrik yang digaji sangat rendah. Jam kerja sangat panjang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka boleh dikatakan secara umum sangat susah. Di samping itu, dengan upah yang rendah dan juga jam kerja yang panjang, mereka juga ditimpa oleh musim yang tidak bersahabat.
termasuk juga para petani, ini juga sangat menderita. Secara umum kondisi ekonomi dan sosial masyarakat ini banyak yang boleh dikatakan suram. Nah, kondisi semacam inilah yang menggugah seorang wali kota Jerman, Wilfried Wilhelm Raiffeisen, yang tergugah hatinya untuk membantu mereka mengentaskan dari kemiskinan. Ada beberapa cara yang dia tempuh. Pertama, dengan mengumpulkan uang dari orang-orang kaya, kemudian dibagikan kepada mereka. Tetapi cara pertama ini tidak berhasil. Cara lain ditempuh, yaitu dengan langsung membagi-bagikan makanan berupa roti ya kepada kaum miskin ini, dan juga mereka mencari para pendonor, termasuk dia sendiri, Pak Raiffeisen. Tetapi cara kedua ini juga tidak berhasil. Akhirnya Pak Raiffeisen ini ya mengambil suatu kesimpulan bahwa orang miskin ini harus menolong dirinya sendiri untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan, menolong dirinya sendiri secara bersama-sama, atau dengan kata lain self-help by being together, membantu diri sendiri dengan secara bersama-sama. Ada 3 prinsip yang dia kembangkan. Prinsip pertama bersifat swadaya, dalam arti tabungan harus dari anggota. Prinsip kedua bersifat solidaritas. Uang yang sudah terkumpul dipinjamkan kepada sesama anggota. Dan prinsip ketiga, bila ada anggota yang pinjam, jaminan utama adalah karakter atau watak mereka. Jadi ini adalah 3 prinsip dasar dari kerja credit union. Kita bisa refleksi Pak Raiffeisen ini. Dia memiliki kecerdasan spiritual dan juga kecerdasan adversity. Kecerdasan spiritual pada dasarnya adalah kemampuan untuk menemukan tujuan hidup, nilai-nilai hidup, dan juga makna hidup yang kemudian diimplementasikan dalam hidup sehari-hari. Sebagai contoh, dia tidak hanya memiliki rasa simpati, terutama malah empati. Dalam arti dia seolah-olah itu merasakan bagaimana penderitaan orang miskin itu. Nah, ini adalah contoh dari kecerdasan spiritual. Dia sendiri seolah-olah mengalami apa yang dirasakan oleh orang yang kurang berada ini. Di samping itu dia juga memiliki kecerdasan adversity, atau adversity itu berarti kesulitan. Dia mampu mengatasi terutama kesulitan hidup. Nyatanya kemudian ini credit union bisa berkembang. Dan pemikiran Raiffeisen ini mulai tahun 1849. Baru kemudian itu direalisir. Berdirinya CU yang pertama adalah pada tahun 1864. Sayang, ini Pak Raiffeisen kemudian pada tahun 1888 ini meninggal dunia. Nah, bagaimana kemudian setelah berkembang di Jerman, dan dalam beberapa tahun saja, kurang lebih dalam 1 dekade saja di Jerman, ada ratusan CU yang berdiri. Ya, credit union ya. Ya.
Nah, kemudian akan kami lanjutkan dengan ya pembahasan tentang perkembangan selanjutnya. Ya. Pak Simon setuju? Ya, boleh. Oh, Bisa iya, dilanjut perkembangan untuk ke perkembangan Indonesia. CU, iya. Ke Indonesia Setelah, tahun iya, berapa? Iya, termasuk di Indonesia. Iya. Ini setelah berkembang di Jerman itu lalu arahnya kemana? Iya. Iya. Dari Jerman kemudian ya negara-negara tetangga dulu yang juga kemudian mendirikan itu credit union di Prancis, di Italia dan Swiss dan sebagainya. Nah, kemudian dari Italia ini ditularkan ke Kanada oleh Pak Desjardins. Nah, ini tokoh pendiri CU di Kanada. Iya. Ya. Dan sekarang kita tahu Kanada itu juga menjadi kiblat untuk CU dunia. Iya, bagus. Dari Kanada kemudian dikembangkan ke Amerika Serikat. Dan dari Amerika Serikat inilah kemudian itu perkembangan kredit union boleh dikatakan luar biasa. Orang-orang Amerika ini boleh dikatakan sangat getol terhadap kredit union. Lebih-lebih setelah adanya krisis atau resesi tahun 2008. Nah, ini orang-orang Amerika lebih percaya kepada kredit union daripada bank-bank umum, bank-bank pemerintah. Oleh karena itu mereka banyak yang menarik simpanan-simpanan mereka dari bank-bank umum ke kredit union. Dan ini salah satu blessing in disguise ya, karena krisis 2008. Blessing in disguise. Ya. Ini ada kemudian itu kemajuan CU yang luar biasa. Ya. Dari Amerika Serikat, sebagai catatan, Amerika Serikat itu sekarang memiliki jumlah anggota kredit union yang terbesar di dunia. Jumlahnya sekitar 130 juta dari sekitar 330 juta penduduk Amerika. Boleh dikatakan setiap ada 3 orang, 1 orang adalah anggota kredit union. Ya, luar biasa, luar biasa. Dan orang-orang Amerika lah yang kemudian mendorong diadakannya suatu perayaan untuk merayakan CU sedunia. Ya. Dicoba awalnya tahun 1927 awalnya. Tetapi kurang sukses. Baru di tahun 1948 itu mulai dirayakan lagi. Dan mereka menentukan hari perayaan atau dirayakannya kredit union sedunia ini pada hari Kamis minggu ketiga bulan Oktober. Ini adalah hari CU sedunia. Jadi yang tetap adalah harinya hari Kamis, tetapi tanggalnya bisa berubah-ubah sedikit. Jadi karena bukan atas tanggal. Kemudian dari Amerika Serikat, ya, dibawa ke pelosok penjuru dunia, ke Amerika Selatan, ke Kepulauan Karibia, ke Afrika, ke Pulauan Pasifik, ke Eropa bagian timur, dan juga ke Asia, terutama bagian timur juga. Nah, sekitar tahun 1960-an, nah inilah beberapa negara di Asia mulai mengembangkan kredit union, termasuk di Indonesia mulai tahun-tahun itu. Korea Selatan, Jepang, Muay Thai, Taiwan,
Filipina, ini beberapa negara yang mulai tahun-tahun itu sangat ya getol untuk mengembangkan kredit union. Dan di Indonesia ini jasa dari Romo Albrecht Karim Arbi, seorang Jerman juga, pastor dari Jerman juga, yang boleh dikatakan atau kita angkat sebagai Bapak Kredit Union di Indonesia, Romo Albrecht Karim Arbi, yang sayang dia meninggal pada waktu huru-hara di Timur Timur tahun 1999. Kalau tidak salah tepatnya itu tanggal 11 September. Mungkin ini tanggal yang istimewa ya, 11 September. Persis pada tahun itu dia tertembak oleh seseorang yang tidak dikenal. Ya, Romo ini berkongregasi Serikat Yesuit. Dari Serikat Yesuit ya. Serikat Yesuit. Memang banyak romo-romo dari kongregasi Serikat Yesuit inilah yang banyak bersejarah di dalam pengembangan dan juga proliferasi kredit union. Ya, baik. Nah, kredit union ini pertama kali tumbuh di Indonesia itu di daerah mana, Pak? Terutama kalau kami amati itu di daerah-daerah yang mayoritas Katolik, seperti di Nusa Tenggara Timur, kemudian di Kalimantan Barat, di Sumatera Utara. Nah, kemudian itu artinya kemudian di Jawa. Pertama kali kredit union itu berkembang di daerah mana? Di Jakarta. Karena di Jakarta. Boleh dikatakan itu GKKI, Gerakan Koperasi Kredit Indonesia, ini dulu pusatnya itu di Jakarta. Ini mulai dikembangkan itu dari di Jakarta. Waktu itu dikelola oleh siapa atau oleh lembaga siapa? Ada namanya itu KUKO. KUKO ini suatu biro yang memberi bimbingan, didikan, pendidikan untuk mengembangkan kreditnya. KUKO ini ada sentral, tetapi sekarang ini kita juga mengartikan KUKO atau Credit Union Central Office. Ini juga untuk menerjemahkan ini koperasi kredit atau inkopdit ini. Tapi waktu itu ini sebagai biro konsultasi yang memberi bimbingan ini dari Jakarta lah. Ini ada beberapa tokoh bersama dengan Romo Albrecht itu mengembangkan itu kreditnya. Inilah sedikit sejarah mengenai berdirinya kredit union di Jerman, dan sampai sekarang ini Pak Raiffeisen itu kita angkat sebagai Bapak Kredit Union Dunia. Sedangkan Romo Albrecht Karim Arbi sebagai Bapak CU Indonesia. Nah, ini mungkin sedikit gambaran mengenai sejarah berdirinya maupun juga pengembangannya kredit union. Iya, bagus mungkin sekali. Ada pertanyaan? Ya, luar biasa sekali ya. Mungkin secara singkat saja Bapak jelaskan lagi. Ya, jadi kredit union itu peranannya memang luar biasa ya, untuk masuk di Indonesia dan menjadi ujung tombak dari pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, itu yang saya sangat mengharapkan, semoga kehadirannya kelak benar-benar menjadi ujung tombak untuk pembangunan ekonomi, terutama ekonomi kelas bawah sampai menengah. Itu ya? Iya, memang ini tujuan secara umum juga untuk tujuan kita membangun ekonomi dengan melalui koperasi dan union itu juga merupakan salah satu dari sokok guru ekonomi Indonesia selain BUMN maupun BUMD. Ya, baik. Kita mungkin sampai di sini dulu, tapi kita di part berikutnya saya ingin mengetahui bagaimana Bapak bercerita tentang sejarah dan sejauh mana
perkembangan kredit union ini di Indonesia dan bagaimana dengan sambutan dari masyarakat di Indonesia. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang Pak Petrus. Kembali dan